warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Salsabila. Saya mahasiswa Perbankan Syariah 5B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya di sini ialah ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah dengan dosen pengampunya Bapak Guntur Syaputra. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai mesin EDC. Yang pertama, cara kerja mesin EDC. Yang kedua, sistem keamanan mesin EDC, dan yang ketiga ialah kartu apa saja sih yang bisa digunakan dalam mesin EDC tersebut. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mesin EDC dulu. Ada yang tahu nggak apa sih mesin EDC tersebut? Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kemudahan dalam transaksi layanan bank juga semakin canggih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sering ke pusat perbelanjaan, baik itu Indomaret, Alfamart, dan pusat perbelanjaan ataupun di toko-toko yang sering melakukan transaksi yang menggunakan kartu debit, pasti sudah tidak asing lagi dengan mesin EDC tersebut. Nah, mesin EDC itu apa sih? Mesin EDC itu adalah Electronic Data Capture, sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM. Nah, mesin ini biasanya itu berbentuk seperti ponsel jadul yang lama. Pasti teman-teman tahu dong HP jadul yang lama gimana, yang layarnya itu hanya tersedia kalkulator dan tombol input angka seperti ponsel. Nah, kemudian di samping lubang tersebut terdapat lubang khusus sebagai tempat untuk menggesek kartu ATM atau kartu debit. Nah, kartu ataupun mesin EDC itu adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank, dan mesin ini itu sendiri diterbitkan oleh perbankan dan terkoneksi langsung dengan server perbankan sendiri. Oke, sekian tadi saya sudah menjelaskan beberapa mengenai tentang apa sih mesin EDC tersebut. Nah, selanjutnya kembali ke 3 poin tadi yang sudah saya bilang dari awal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja dari mesin EDC tersebut. Nah, selain menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran, penggunaan mesin EDC ini juga terbilang sangat mudah. Siapapun pasti bisa melakukannya tanpa perlu ada tutorial yang berlebihan. Cara menggunakannya itu ada 5 poin. Yang pertama, nasabah atau kamu bawa kartu ATM kamu ke kasir. Kemudian kasir akan menggesek atau memasukkan kartu ATM konsumen ke mesin dan juga memasukkannya jumlah nominal belanja yang akan dibayarkan. Nah, yang kedua, jika tahap yang pertama tadi sudah selesai, berikutnya kasir. Nah, yang kedua, jika tahap yang pertama tadi sudah selesai, maka kasir nanti akan meminta kepada nasabah atau kepada kalian untuk memasukkan PIN dari ATM kalian tersebut. Nah, yang ketiga, jika PIN kalian masukkan itu sudah benar dan transaksinya nanti sudah berhasil, nanti akan keluar struk dari mesin EDC tersebut. Nanti akan keluar 2 struk dari mesin EDC tersebut, yang nanti kasir akan memberikan 1 struk itu kepada konsumen. Nah, 1 struk satu lagi nanti akan disimpan oleh kasir, oleh pegawainya sebagai bukti pembayaran untuk penggunaan dari kartu debit. Nah, biasanya bagi pengguna kartu kredit, kasir tersebut pasti akan meminta tanda tangan sebagai buktinya. Nah, cara kerja dari mesin EDC yang terakhir ialah saat transaksi yang kamu lakukan itu sudah selesai, nanti saldo rekening kamu itu akan langsung terpotong dari rekeningnya. Dan bagi pengguna kartu debit, saldonya pasti nanti akan berkurang, dan bagi yang kartu kredit, transaksinya itu pasti nanti akan bertambah, tagihannya itu pasti bertambah karena bagi yang menggunakan kartu kredit. Oke, sekian dari beberapa cara penggunaan mesin EDC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang sistem keamanan bagi pengguna mesin EDC.
Oh iya, sebelum saya menjelaskan tentang sistem keamanan dari mesin EDC tersebut, ada tambahan sedikit lagi. Saat ini kartu ATM sudah menggunakan chip, khususnya itu untuk kartu kredit, sehingga kartu Anda itu tidak digesek lagi, tetapi dimasukkan ke dalam slot mesin EDC supaya lebih aman dari pihak manapun untuk praktik pencurian data atau phishing. Nah, penggunaan chip tersebut untuk melindungi nasabah dari beberapa pihak yang ingin mencuri data dari transaksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan dari mesin EDC tersebut. Meskipun menawarkan kemudahan, tetapi penggunanya juga tidak lepas dari ancaman pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Anda sebagai konsumen harus tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan orang lain. Nah, ini ada beberapa tips dari saya supaya bertransaksi aman menggunakan mesin EDC. Nah, yang pertama, seperti melakukan transaksi di ATM, Anda jangan pernah lupa untuk menutup dengan tangan Anda saat ingin memasukkan nomor PIN, apalagi jika kondisi pembayaran di minimarket ataupun di supermarket manapun itu dalam kondisi antrian. Jadi untuk menghindari pencurian data, Anda diharuskan untuk waspada dengan menutup tangan Anda saat pengisian PIN ATM tersebut. Nah, yang kedua, sebelum memasukkan PIN, Anda perlu mengecek nominal uang pada mesin. Jangan sampai nominal yang tertera di mesin tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan tagihan belanja Anda. Meskipun terkesan simpel, tetapi hal ini banyak dimanfaatkan orang untuk mengambil keuntungan. Nah, jadi nominal uangnya itu tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kekurangan, harus sesuai dengan tagihan belanja Anda. Nah, yang ketiga, perlu diketahui bahwa saat memberikan kartu kepada petugas merchant tersebut, ikuti petugas itu sampai ke meja kasir. Hal ini berlaku untuk Anda yang melakukan transaksi yang di restoran, bisa kayak gitu. Nah, yang keempat, jika transaksi tersebut ditolak, kalian jangan panik. Anda bisa langsung menghubungi bank terkait untuk mencari tahu penyebab transaksi dari kalian tersebut itu ditolak. Nah, yang kelima, jangan lupa minta kartu dan truk setelah bertransaksi tersebut berhasil. Satu hal yang mesti diperhatikan dari mesin EDC adalah jangan sampai Anda atau kamu itu menjadi korban dari penipuan mesin EDC. Meskipun keamanannya terus diperbaiki oleh pihak pemberi layanan, tetapi pada kenyataannya dia itu tetap memiliki celah untuk bisa disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Entah sudah berapa banyak korban yang timbul akibat masalah ini, jadi tetap selalu berhati-hati dalam menggunakan mesin EDC tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga atau poin terakhir, yaitu tentang kartu apa saja sih yang bisa gunakan dalam mesin EDC tersebut. Nah, yang pertama, kalian bisa menggunakan kartu kredit kalian ataupun Visa, Mastercard, BCA Card, Amex, dan masih banyak lagi kartu-kartu yang bisa kalian gunakan dalam menggunakan mesin EDC tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share agar kalian dapat sedikit ilmu yang udah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.